Kita kan lagi heboh-hebohnya nih bikin mesin-mesin super cerdas yang kemampuannya bisa ngalahin manusia dalam banyak hal. Tapi, di tengah semua perlombaan teknologi ini ada satu pertanyaan gede banget yang kayaknya sering kelewat. Kita bikinnya pakai kearifan nggak sih? Nah, yuk kita coba bedah gimana kearifan kuno justru bisa jadi kunci buat masa depan kecerdasan buatan. Oke, kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini. Gini deh, di dunia teknologi, kita tuh udah biasa banget kan sama model rilis dulu, benerin belakangan. Bikin salah, belajar, rilis versi baru. Tapi kata Tenzin Priyadarshi dari MIT, kalau udah urusan AI, ceritanya beda. Taruhannya itu ketinggian. Dampaknya yang super cepat dan luas itu, wah, bisa-bisa kita nggak dapat kesempatan kedua. Nah, ini dia nih, jantung dari obrolan kita. Kita tuh kayaknya terobsesi banget ya, soal seberapa pinter, seberapa cepat, seberapa kuat AI yang bisa kita bikin. Tapi coba deh, seberapa sering kita nanya, AI yang kita bangun ini bijaksana nggak sih? Nyambung nggak sama nilai-nilai kemanusiaan kita yang paling dasar? Para ahli AI punya istilah keren buat tantangan ini, alignment problem, atau masalah keselarasan. Dan ini dianggap salah satu masalah terpenting yang harus kita pecahkan. Jadi intinya simple, gimana caranya kita mastiin anak ciptaan kita ini nggak malah berbalik ngelawan kita? Dan ini bukan karena AI-nya jahat loh, tapi karena tujuannya nggak nyambung. Bayangin aja kamu suruh AI super pinter buat bikin klip kertas sebanyak-banyaknya. Nah, karena dia nggak ngerti nilai-nilai lain, seluruh planet dijadiin pabrik klip kertas. Nah, itu dia inti dari alignment problem. Dan jangan kira ini masalah buat nanti-nanti ya. Kegagalan buat nyelarasin AI ini udah kejadian sekarang di sekitar kita dan dampaknya nyata banget. AI itu bukan cuma cermin dari bias yang udah ada di masyarakat kita. Enggak, dia itu kayak kaca pembesar yang memperkuatnya dalam skala yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Coba kita lihat contoh-contoh konkretnya ya. Ada algoritma Kompas di Amerika yang ternyata secara nggak adil ngasih hukuman lebih berat ke orang kulit berwarna. Terus, alat rekrutmen AI punya Amazon, malah lebih milih kandidat pria. Sistem pengenalan wajah yang ada di mana-mana sering banget gagal ngenalin wajah orang-orang non-Kaukasia. Dan yang paling absurd mungkin, AI penerjemah Facebook salah nerjemahin selamat pagi jadi serang mereka. Gara-gara itu, ada orang yang sampai ditangkap. Kebayang kan? Kutipan ini benar-benar nangkep masalahnya dengan sempurna. AI itu ibarat steroid buat bias-bias terburuk kita. Dia ngambil prasangka manusia yang ngumpet di tumpukan data, terus dia otomatisasi dan dia lipat gandakan dengan kecepatan dan skala yang serem banget. Bikin itu jadi bagian permanen dari sistem kita. Oke, jadi kalau masalahnya adalah bias manusia yang dikasih steroid sama mesin, solusinya nggak bisa cuma sekedar benerin kode atau nambahin data kan? Ini tuh masalah manusia yang butuh solusi yang manusiawi juga. Dan untuk itu, kayaknya kita perlu nengok ke sumber kearifan yang udah teruji ribuan tahun. Nah, di sini kelihatan banget ada dua cara pandang yang beda 180 derajat. Di satu sisi, ada visinya Silicon Valley. Fokusnya efisiensi, data, pokoknya scale up. Di sisi lain, ada pendekatan Buddhis yang justru nekenin welas asih, kearifan, dan kesadaran penuh sama akibatnya. Visi teknologi itu seringkali lupa sama sifat dasar manusia, kayak serakah kan? Nah, Buddhisme justru mulai dari situ. Jadi gimana kalau ternyata kerangka etika super canggih yang kita butuhin buat AI itu sebenarnya udah ada sejak 2500 tahun yang lalu? Ya, filosofi Buddhis itu nawarin semacam toolkit yang praktis banget yang bisa kita pakai langsung buat ngerancang dan ngembangin kecerdasan buatan hari ini. Ada 3 prinsip utamanya nih yang bisa kita adopsi. Pertama, karuna atau welas asih. Ini bukan cuma soal aduh kasihan ya, tapi ini jadi prinsip desain. Kita secara aktif ngerancang sistem yang tujuannya ngurangin penderitaan. Kedua, sati atau kesadaran penuh. Ini kayak ngajak kita buat jangan gerusa-gerusu, pikirin benar-benar dampak jangka panjang dari apa yang kita bikin. Dan yang terakhir, prinsip saling ketergantungan. Ini ngingetin kita kalau tiap baris kode yang kita tulis itu punya efek domino ke seluruh masyarakat. Nah, prinsip-prinsip tadi bisa kita turunin jadi semacam kode etik yang bisa banget diterapin. 1. Mulai dari niat yang benar. Tujuan utamanya apa sih? Cuma cari untung atau buat kebaikan bersama? 2. Lakuin tindakan yang benar. Sistem yang kamu bikin itu secara aktif mencegah kerugian nggak? Dan ketiga, praktekkan kesadaran penuh. Kamu benar-benar paham nggak gimana nanti teknologi buatanmu ini bakal berinteraksi sama dunia nyata dalam jangka panjang?
Terus kenapa penting banget sih punya perspektif yang beda-beda kayak gini? Gini, ada studi dari ETH Zurich yang nunjukin kalau obrolan soal etika AI sekarang ini tuh barat sentris banget. Hampir 2/3 makalah etika AI itu datangnya dari Amerika, Inggris, sama Uni Eropa. Ini kan nunjukin betapa mendesaknya kita buat masukin kearifan dari budaya lain, misalnya dari filosofi timur, biar etika AI yang kita bikin itu benar-benar global. Oke, sekarang coba bayangin, apa jadinya kalau kita gabungin semua IT ini? Coba kita bayangin gimana rupa masa depan AI kalau welas asih dan kesadaran penuh itu jadi intinya, bukan cuma sekedar fitur tambahan. Tenzin Priyadarshi ngusulin ide yang keren banget. Gimana kalau kita ganti sebutannya dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence jadi kecerdasan yang diperluas atau extended intelligence. Idenya tuh, AI jangan dilihat sebagai pengganti kecerdasan manusia, tapi lihat dia sebagai cermin yang justru bantu kita buat tumbuh, jadi lebih sadar, lebih baik, dan lebih punya empati. Ini nunjukin pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Di barat, kita cenderung ngelihat AI sebagai alat yang harus dikontrol. Ada hierarkinya, manusia di atas. Tapi kalau kita lihat dari banyak perspektif timur, contohnya di Jepang, AI itu dilihat sebagai calon mitra buat hidup bareng. Hubungannya itu integrasi, di mana kita bisa berevolusi sama-sama. Jadi, intinya tuh di sini, AI itu bukan sesuatu dari luar sana yang datang buat nyelamatin atau ngehancurin kita. Bukan. Dia itu cerminan dari diri kita sendiri, nilai kita, bias kita, niat kita. Bisa dibilang AI itu wujud dari karma kolektif kita. Kalau kita nanam benih serakah dan cuek, ya itu yang bakal kita tuai. Tapi sebaliknya, kalau kita nanam benih welas asih, wah, potensinya buat kebaikan itu nggak ada batasnya. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Waktu kita lagi sibuk bangun mesin-mesin yang bakal ngebentuk masa depan kita, cermin ini bakal nunjukin siapa kita sebenarnya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi AI bisa ngapain aja, tapi kita ini mau jadi apa? Apa yang Anda mau cermin itu tunjukin soal kita semua?